Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Syukurlah kalau sehat. Di sini sebelum memulai pelajaran kepada ketua kelas, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Karena Bapak lihat kehadiran di sini sudah lengkap, jadi langsung saja di sini kita akan membahas materi mengenai cerita rakyat dan cerita pendek. Di WA Group tadi sudah Bapak bagikan beberapa referensi mengenai contoh cerita pendek dan cerita rakyat. Di sini tentu sudah ada yang mendengar dan membaca cerita pendek, kan? Ada yang sudah membaca? Saya Pak, sudah Pak. Bagus, kalau sudah membaca, Bapak kira ini akan sangat membantu dalam proses pembelajaran pada pertemuan ini. Di sana tadi ada beberapa referensi yang sudah Bapak bagikan kepada anak-anak sekalian. Apakah ada pertanyaan mengenai cerita rakyat dan cerita pendek? Saya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ada Nak Agung. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan, kira-kira Pak, dalam cerita pendek, bentuk yang paling dominan itu seperti apa Pak? Isinya Pak. Ya, terima kasih kepada Saudara Agung. Ternyata pertanyaan yang sangat bagus. Ya, sebenarnya cerita rakyat dan cerita pendek ini hampir sama ya. Namun ada beberapa perbedaan yang dapat kita amati. Seperti jika di cerita rakyat ini biasanya untuk pengarangnya itu jarang diketahui atau anonim. Namun terkhusus untuk cerita pendek ini biasanya ceritanya itu atau konflik yang dipertontonkan itu tidak terlalu banyak seperti novel atau karya-karya lain. Lalu untuk penokohannya juga tidak terlalu banyak dan tidak kompleks. Sampai ada yang mengatakan cerita pendek ini cerita yang hanya sekali duduk. Namun untuk memahaminya, cerita pendek ini adalah cerita yang konflik dan penokohannya itu tidak terlalu kompleks. Dan komplikasi dalam ceritanya juga tidak terlalu banyak atau lebih sederhana. Bagaimana kepada Nak Agung, atau bisa dipahami atau ada pertanyaan lain? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Nah, di sini Bapak akan membagi kalian tugas per individu kelompok satu orang satu, yaitu menganalisis cerita rakyat, hikayat, Bayan Budiman, dan cerpen Tukang Pijit Keliling. Bapak kirim linknya ke grup WA. Nanti bisa kalian analisis dan Bapak beri waktu untuk menganalisisnya. Adakah pertanyaan? Baik, silakan dianalisis. Bapak beri waktu.
Ya, untuk karena waktu sudah habis untuk Mat. Ya. Ya, kepada kelompok pertama, Saudara Justin, silakan menampilkan hasil presentasinya. Sesuai dengan analisis tadi, unsur-unsur intrinsik yang terdapat di hikayat yang dikirim di grup tadi memiliki tema seorang burung yang memberi nasihat kepada tuannya untuk menghindari perbuatan tercela. Dan alur cerita ini alur maju. Pengenalan, tak lama setelah beliau berdoa kepada Tuhan, lalu saudagar Mubarok pun mempunyai seorang anak laki-laki dan istrinya yang diberi nama Khadijah Maimun. Setelah Khadijah Maimun berusia 5 tahun, ayahnya menyerahkan kepada guru-guru untuk mengajarinya mengaji hingga umurnya 15 tahun. Saat umurnya 15 tahun, Khadijah Maimun dinikahi dengan saudagar kaya sangat cantik bernama Bibi Zainab. Pemunculan masalah, hatta beberapa lama ditinggal suaminya. Ada anak Raja Ajam berkuda lalu melihatnya, rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Dan klimaks di cerita ini, maka pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung piung, itu hendak menemui ayah anak raja itu. Maka bernasihatkan, dinasihatkan ditentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka marahlah istri Khadijah Maimun dan disentakkannya tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskan sampai mati. Anti klimaksnya, maka berkeinginanlah istri Khadijah Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Penyesalan, maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam burung tersebut bercerita. Hingga akhirnya Bibi Zainab pun insyaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Khadijah minum pulang dari rantauannya. Mungkin itu hasil dari diskusi kelompok saya, Pak. Saya kembalikan ke Bapak. Ya, baik. Terima kasih kepada Nak Gustin sudah menyampaikan presentasi dengan baik. Selanjutnya kepada Agung, kelompok 2, menyampaikan hasil presentasinya. Dipersilakan. Ya, baik, Pak. Sebelumnya, Pak, untuk tema pada untuk di sini, Pak, untuk temanya hikayat kesetiaan istri terhadap suaminya. Nah, dan cerpen keunikan dan kebaikan tukang pijat keliling. Lalu yang kedua itu alur. Dalam hikayat itu maju. Nah, dan cerpen ini maju dan berbingkai. Lalu pada tokoh hikayat itu Bayan dan burung. Lalu untuk cerpen Darko, Pak Lurah, Surit, dan Surtini. Untuk penokohannya Pak Hikayat, bijaksana, kesetiaan. Untuk cerpen di sana lucu, ramah, penurut. Untuk latar waktunya Pak, hikayat itu pada siang hari, lalu pada cerpen siang dan sore hari Pak. Untuk sudut pandangnya
hikayat sudut pandang orang ketiga, Pak. Lalu untuk cerpen sudut pandang orang pertama, Pak. Nah, untuk gaya bahasanya, hikayat menggunakan bahasa daerah Melayu dan cerpennya menggunakan bahasa sehari-hari, Pak. Amanat untuk pada hikayat, berpikir dahulu sebelum bertindak. Nah, lalu untuk cerpen, jangan mudah percaya ramalan akan nasib seseorang. Ya, Pak. Ya, terima kasih kepada Anak Agung sudah mempresentasikan perbedaan tadi dengan cukup baik. Selanjutnya, kelompok 3 kepada Anak Reto, silakan mempresentasikan hasil temuannya mengenai hikayat dan cerita pendek. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya belum bisa menghidupkan kamera karena jaringan di tempat saya sedang buruk Pak. Baik, saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai cerpen Tukang Pijat Keliling. Yang pertama itu ada tema. Tema di sini merupakan ide dasar dari sebuah cerita yang juga berperan sebagai pedoman seorang penulis atau pengarang dalam memaparkan karyanya. Temanya di sini yaitu keunikan dan keramatamahan tukang pijat. Yang selanjutnya itu alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan seksama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaiannya. Alurnya di sini yaitu menggunakan alur maju. Dan selanjutnya penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh di dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh itu. Penokohan di sini yang pertama itu Darko, ramah, baik. Yang selanjutnya Pak Lurah, seenaknya sendiri, suka main togel dan pemarah. Selanjutnya Talim dan Surtini, polos, mudah percaya. Selanjutnya yaitu latar di dalam cerita. Ada latar waktu, latar suasana. Yang pertama itu latar waktunya di sini adalah setiap malam, Pak. Selanjutnya yaitu latar tempatnya di rumah Pak RT. Selanjutnya di gubuk kuburan dan desa. Selanjutnya latar suasana. Latar suasananya di sini senang dan mengherankan. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang di sini adalah posisi pengarang dalam menceritakan cerita tersebut. Sudut pandang di dalam cerpen ini adalah orang ketiga tunggal. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat yang dapat merupakan pesan yang coba disampaikan pengarang lewat ceritanya tersebut. Selanjutnya, bentar Pak. Amanatnya di dalam cerpen ini yaitu jangan mudah percaya akan ramalan masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Pak. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali kepada Saudara Reto. Di sini Bapak sudah menyaksikan hasil diskusi presentasi kalian. Bapak rasa sudah cukup bagus. Namun di sini Bapak akan menambahkan beberapa penjelasan mengenai cerita rakyat dan cerpen hikayat Bayan Budiman dan Tukang Pijat Keliling. Mengenai unsur tadi intrinsik dan perbedaan hikayat Bayan Budiman dan Tukang Pijat sudah dijelaskan secara perinci. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai perbedaan cerpen dan cerita rakyat. Yang pertama,
Bisa kalian catat ya. Baik, Pak. Yang pertama perbedaannya itu terletak di pada pengarang. Biasanya cerita rakyat ini bersifat anonim atau pengarangnya tidak kita ketahui. Seperti hikayat burung bayan tadi kan kita tidak tahu siapa penciptanya. Dan cerpen tentu ada penciptanya karena cerpen ini cerita yang berkembang pada zaman modern. Lalu untuk jumlah kata biasanya hikayat atau cerita pendek. Maksud Bapak cerita rakyat ini 5.000 sampai 7.000 kata. Kalau cerpen itu 5.000 sampai 10.000 kata. Lalu dari sisi ya maaf sebelumnya anak-anak tadi Bapak terlempar dikarenakan terkendala sinyal. Sini Bapak harap kalian tetap semangat walaupun pembelajaran kita masih daring ya. Bapak lanjutkan untuk cerpen dan cerita rakyat ini. Biasanya kebanyakan hikayat ini bertempat di kerajaan dan ceritanya itu hanya membahas mengenai kebaikan dan kejahatan saja. Sedangkan cerpen itu ceritanya bervariatif, bisa misteri, berpetualang, romantis. Seperti beberapa contoh cerpen yang Bapak bagikan tadi. Mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri karena sinyal yang kurang mendukung. Nanti untuk tugas Bapak kirimkan lewat WA saja. Dan untuk catatan jangan lupa nanti untuk rangkuman bisa dikumpul di dalam bentuk foto, nanti ada Google Form yang Bapak kirim ya. Di sini sebelum menutup pelajaran Bapak akan menyampaikan sebuah pantun. Yaitu hari Minggu pergi ke Paris, tidak lupa membeli tikar. Jika ingin menjadi orang yang sukses, kita harus rajin belajar. Semoga walaupun dalam kondisi pandemi ini, kalian tetap semangat belajar. Bagaimanapun, ada orang yang menunggu kalian agar cepat menjadi orang yang sukses. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan mengenai tugas, ringkasan, dan latihan? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Ya, untuk pembahasan pelajaran yang akan datang nanti materi dan teknis pembelajarannya nanti akan Bapak kirimkan lewat WA saja ya. Karena kita terkendala sinyal. Mungkin Bapak akhiri, bila ada kesalahan kata, Bapak minta maaf pada Allah, mohon ampun. Pesan Bapak, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak izin keluar. Iya, Pak.